Alhamdulillahirabbil wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis online ini. Kelas online kita membahas kitab Mutammimatul Ajrumiyah karya Al-Alama Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu taala. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran baru kita akan sedikit mereview dan murojaah pelajaran yang telah kita sama di pertemuan sebelumnya di hari Sabtu, yaitu kita kemarin membahas tentang bab al-i'rab wal bina, bab tentang i'rab dan al-bina, di mana bab ini merupakan al-aslu al-asasi, yaitu bab yang merupakan bab inti atau pokok dalam ilmu nahwu. Sehingga kita sebagai pembelajar ilmu nahwu khususnya atau ilmu bahasa Arab umumnya diharapkan bisa benar-benar memahami bab ini dengan baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit dulu tentang metode yang saya pakai, di mana setelah Anda melihat riwayat belajar teman-teman semua, itu rata-rata sudah menyelesaikan kitab-kitab dasar untuk ilmu nahwu, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya anak pribadi menganggap teman-teman itu sudah memahami benar-benar basic atau dasar-dasar dari ilmu nahwu, sehingga Anda sendiri tidak memperdalam tentang definisi-definisi ataupun istilah-istilah yang seringkali atau jamak kita temui. Misalkan kemarin kita sempat membahas tentang isim. Kita tidak membahas isim itu apa, ditinjau dari definisi. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar tentang i'rab dan bina, di mana i'rab definisinya adalah sederhananya mengartikan i'rab itu sebagai perubahan pada akhir kata. Secara lengkapnya definisi dari al-i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhun wa taqdir. Jadi di sini ada 3 kata kunci tentang i'rab. Pertama, dia adalah taghyir. Taghyir yaitu perubahan. Taghyirnya ini dia bisa lafdhun ataupun takdiron. Jadi taghyir yang lafdhun itu adalah perubahan yang terlihat secara lafaz, secara tulisan. Sedangkan takdiron itu adalah perubahan yang tidak terlihat secara tulisan. Karena dia takdir itu diperkirakan atau disembunyikan perubahannya, tersembunyi perubahannya. Ini kata kunci yang pertama, dia i'rab pasti ada perubahan. Yang kedua, awakhiril kalimi, yaitu dia perubahan ini terletak pada akhir kata. Perubahan ini terletak pada akhir kata, bukan pada tengahnya ataupun pada awalnya, sebagaimana itu adalah bahasan dari ilmu sorof. Karena kan perubahan ilmu sorof, wazannya itu kan terkait dengan awalan dan tengah kata. Sedangkan i'rab itu hanya berlaku pada akhir kata saja. Kemudian kata kunci yang ketiga, kenapa dia bisa berubah? Akhir katanya kenapa bisa berubah? Karena ada amil. Amil itu apa kemarin? Yaitu faktor yang menyebabkan suatu kata, ya, baik dia adalah isim ataupun fi'il, kata yang mu'rab itu bisa berubah dan menempati suatu i'rab tertentu. Jelas ya, amil suatu faktor yang menyebabkan suatu kata itu menempati posisi atau i'rab tertentu dalam jumlah. Nah, i'rab itu sendiri secara umum itu ada 4. Pertama, dia adalah rafa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga khafad atau kita juga biasanya mengenal dengan sebutan jar, dan yang keempat adalah jazm. Nah, rafa dan nasab ini adalah i'rab untuk lil asma wal af'al,
yaitu untuk isim dan fi'il. Jadi isim dan fi'il sama-sama memiliki i'rab, rafa, dan nasab. Sedangkan khafad atau jar, dia adalah khasun lil asma. Dia khusus untuk isim saja. Tidak ada fi'il yang namanya fi'il khafad atau fi'il majrur. Kemudian i'rab yang keempat adalah i'rab jazm, di mana jazm adalah khasun lil af'al, khusus dimiliki oleh fi'il saja, tidak ada isim yang majzum. Nah, ini pembahasan i'rab secara general. Sedangkan lawan dari i'rab adalah al-bina, di mana dia adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, yaitu tetapnya keadaan akhir suatu kata pada satu keadaan saja. Kalau dia dibaca fathah, maka selamanya akan dibaca fathah. Kalau dibaca kasroh, selamanya dibaca kasroh, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke kata yang memiliki i'rab, di mana i'rab ini ada pada isim dan pada fi'il. Jadi kalau huruf, kan kata ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Yang memiliki i'rab atau yang bisa berubah adalah isim dan fi'il. Sementara huruf, maka dia mabniyatun kulluha, semuanya itu mabni, tidak ada yang mu'rab. Sekarang kita masuk ke isim, yang pembahasan isim yang mu'rab. Nah, isim ditinjau dari i'rabnya bisa berubah atau tidaknya itu ada 2. Pertama, dia adalah isim yang mu'rab, artinya isim yang bisa berubah keadaan akhirnya karena kemasukan kamil. Kedua adalah isim yang mabni, yaitu isim yang tidak bisa berubah keadaan akhirnya walaupun ada amil yang seharusnya bisa berpengaruh kepadanya. Nah, isim yang mu'rab, dia adalah al-aslu, artinya dia adalah hukum asal pada isim. Isim itu hukum asalnya mu'rab. Kenapa isim hukum asalnya mu'rab? Di sini disebutkan ada keterangan ikhtisasihi bita'aqubi ma'anin alaihi kalfa'iliyati wal maf'uliyati. Karena isim itu memiliki kekhususan, keistimewaan bita'aqub. Dia bisa memiliki beberapa kemungkinan jabatan kata. Isim bisa memiliki beberapa kemungkinan jabatan atau bisa menempati beberapa jabatan di dalam kalimat. Contohnya kalfa'iliyah, dia bisa sebagai subjek. Wal maf'uliyah, dia bisa sebagai objek. Nah, fayahtaju ila tamyiz bainaha, maka isim butuh kepada tamyiz, sesuatu yang membedakan kapan dia ini kita artikan sebagai subjek, kapan dia kita artikan sebagai objek. Sehingga dia butuh di i'rab, artinya perubahannya itu terlihat, sehingga kita tahu isim ini adalah subjek, isim ini adalah objek atau maf'ul berdasarkan i'rab yang ada pada isim tersebut. Itu contohnya adalah ma'ahsana. Nah, Zaid ini kira-kira dibaca apa? Zaidan, Zaidun, Zaidin. Zaidan. Ahsanta. Zaidun. Zaidun. Nah, berarti ijma'nya batal ya, karena ada mukhalifnya, ada yang menyelisihi ijma'. Langsung saja biar nggak berpanjang, nggak terlalu lama di sini. Intinya Zaid di sini bisa dibaca dengan Zaidan, Zaidun, Zaidin. Tergantung makna apa yang antum inginkan. Kalau antum baca Zaidan, maka bacanya ahsana Zaidan. Wah, betapa Zaid itu sungguh ganteng, sungguh bagus orangnya, atau sungguh bagus perangainya. Maka ini fi'il ta'ajub. Nah, kalau antum baca Zaidun, maka ini menafikan Zaid itu telah berbuat baik. Ma'asana Zaidun, Zaid itu tidak berbuat baik. Artinya dia adalah fa'il atau subjek dari ahsana. Sedangkan tadi Zaid dan dia maf'ul bi dari fi'il ta'ajub. Jangan kalau antum Zaid baca majrur Zaidin, maka dia adalah mudhaf ilaih dari ahsanu. Jadinya dia pertanyaan, ma ahsanu Zaidin, bagian apakah atau karakter apakah yang paling bagus dari diri Zaid? Nah, itu ada 3 kemungkinan. Nah, karena Zaid ini, isim ini memiliki beberapa kemungkinan jabatan, maka kita membutuhkan sesuatu yang tamyiz tadi, membedakan apakah dia maknanya fa'il, maf'ul ataupun mudhaf, sehingga dia itu atau isim itu haruslah dengan i'rab, haruslah di i'rab. Paham sampai sini? Kenapa isim itu hukum asalnya mu'rab? Supaya membedakan dia jabatannya apa loh dalam kalimat. Kurang lebihnya seperti itu.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan kenapa hukum asal isim adalah mu'rab. Kemudian taghyir atau perubahan pada isim itu ada dua, ada lafzon, ada takdir. Lafzon tadi sudah kita sebutkan. Kita bisa lihat bahwasanya di sini keadaan akhir dari Z yaitu harokat dal itu terlihat secara nyata perubahannya. Di sini Zaidun dibaca dhamma, Zaidan dibaca fathah, Zaidin dibaca kasroh. Sedangkan yang takdir dia perubahannya tidak terlihat. Musa ketika rofa ya Musa, ketika nasab dibaca Musa, ketika majrur dibaca Musa. Tetap secara kasat mata itu sama, walaupun pada dasarnya kita kita artikan dia itu berubah karena ada harokat yang muqaddarah, harokat yang disembunyikan di sana, yaitu pada harokat alif maksurahnya ini. Nah, itu adalah perubahan yang muqaddar. Nah, kemudian yang itu pembahasan tentang isim yang mu'rab. Kemudian yang mabni yaitu isimnya tidak bisa berubah. Mengapa isim tidak bisa berubah? Karena di sini disebutkan li shibihi al-harfa alladhi huwa mabniyun. Karena isim di sini isim yang mabni itu menyerupai huruf di mana huruf ini hukumnya adalah mabni seluruhnya. Ibnu Malik rahimahullah dalam Alfiyah mengatakan walis minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, isim yang mabni adalah li syabahi minal hurufi mudni. Dia menjadi mabni karena memiliki keserupaan dengan huruf mudni yang mendekatkan dia dengan huruf tersebut. Apa sisi keserupannya? Disebutkan ada 4, namun kita tidak perlu membahasnya sekarang. Mungkin nanti antum insyaallah akan setelah mutamimah naik kelas, naik kitab, insyaallah antum akan mendapatkan penjelasannya. Ada 4 wajah atau sisi keserupaan isim dengan huruf. Nah, isim yang mabni itu apa saja? Yang pertama adalah al-mutmarat, yaitu isim mutmarat apa kemarin? Isim domair. Yang kedua asmaul syarti, isim syarat semuanya mabni. Yang ketiga asmaul istifham, isim untuk bertanya, itu semuanya mabni. Kemudian yang keempat asmaul isyarah, isim isyarah kata tunjuk. Kemudian yang kelima asmaul af'al, yaitu isim fi'il. Apa kemarin isim fi'il? Isim yang menyerupai fi'il. Isim yang menyerupai fi'il. Ya tipis-tipis lah, masih kurang dikit. Asmaul af'al apa? Asmaul af'al itu mudahnya adalah isim yang memiliki makna fi'il. Dia punya makna seperti fi'il, tapi dia statusnya adalah isim. Contohnya adalah kemarin kita sebutkan apa ta'ala. Ta'ala ini punya makna fi'il yaitu aqbil, kemarilah. Dia maknanya ta'ala afan. Ta'ala itu yang sahih adalah fi'il, bukan. Contohnya adalah soh, misalkan soh. Soh ini memiliki makna fi'il yaitu uskut. Uskut sakata yaskutu uskut, yaitu diamlah. Nah, soh ini adalah isim fi'il. Kenapa? Karena dia bermakna uskut. Tapi dia statusnya adalah isim. Ada alasannya. Nanti teman-teman insyaallah akan belajar di tingkat selanjutnya. Jadi asmaul af'al adalah isim yang memiliki makna fi'il namun dia statusnya adalah isim. Kemudian yang keenam adalah asmaul mausulat, isim mausul alladzi, alladzani, alladzina dan seterusnya. Nah, untuk isim yang mabni ini alamat atau ciri mabninya adalah pertama as-sukun. Ciri sukun ini adalah ciri yang utama, dia adalah ciri al-aslu, ciri dasarnya. Kenapa sukun menjadi ciri dasar? Karena ikhifatihi, karena dia yang paling ringan dibandingkan harokat. Kalau harokat kan berarti harus ngomong istilahnya ya. Kalau sukun itu menutup makhrajnya, kira-kira begitu. Kalau harokat kita membuka makhraj. Jadi dia likhifatihi, karena dia ringan wastishaban lil asli, dan juga mempertahankan hukum asal bahwa adamul harokat, yaitu tidak ada harokat pada huruf atau pada kata. Bagaimana kata itu Malik, wal aslu fil matni an yusakkana, dan hukum asal pada matni, kata yang matni adalah disukun. Selain sukun juga matni kemarin kita sebutkan ada 3 ciri yang lain. Yang pertama adalah ad-dom, dhammah, yang kedua fathah, al-fathah atau fathah, dan
dan yang ketiga al-kasru atau kasro. Ini sekedar mengulang saja. Kemudian kemarin kita juga telah membahas fi'il mu'rab. Pak Ustaz, Ya. mau tanya, Hmm? itu asmaul af'al tadi, isim tafdil itu masuk nggak itu? Bukan, isim tafdil bukan asmaul af'al, beda. Dia tidak memiliki makna fi'il. Nah, kemudian kita masuk ke fi'il. Fi'il juga sama seperti isim, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Hanya saja fi'il ini hukum asalnya mabni, kebalikan dari isim. Nah, dia mabni karena dia tidak seperti fi'il, tidak seperti isim, di mana isim memiliki beberapa kemungkinan jabatan kata. Tapi kan kalau namanya fi'il, kerja ya dia sebagai predikat kata kerja, tidak bisa sebagai subjek atau sebagai objek. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan ringkasnya. Dan dia juga yang paling banyak diantara jenis fi'il, karena kan fi'il ada madi, mudhari, amr. Dari 3 jenis ini maka 2 fi'il itu adalah mabni. Nah, dia juga dengan alasan tersebut dia disebut dengan alasan dengan terus saya jadi ribet ngomongnya nih. Jadi fi'il itu ada 3, madi, mudhari, amr, dan 2 dari 3 ini itu statusnya adalah mabni. Oleh karena itu mabni dijadikan sebagai hukum asal fi'il. Maksudnya seperti itu karena dia yang terbanyak atau mayoritas. Nah, fi'il yang mabni apa saja ada 2. Pertama al-madhi, fi'il madhi dengan 3 tanda bina. Nah, ini mungkin bisa antum melihat lagi di kitab, nggak terlalu sulit. Kemudian yang kedua adalah fi'il amar juga dengan 3 tanda mabninya. Bisa dilihat lagi di kitab. Kemudian ada fi'il yang mu'rab. Nah, ya. Kenapa fi'il itu mu'rab? Jawabannya karena dia memiliki keserupaan dengan isim. Di mana hukum asal isim apa tadi? Mu'rab, ya kan? Nah, karena hukum asal isim mu'rab, maka fi'il yang menyerupai mu'rab itu mengambil hukumnya, yaitu mu'rab juga. Cuma ini udah jam 8:30 aja ya, murojaahnya lama juga. Jadi kita lewat saja wajah atau sisi keserupaan antara mu'rab, antara fi'il dengan isim yang mu'rab. Jadi fi'il yang mu'rab itu ada satu saja, yaitu fi'il mudhari, dengan syarat an la yatasila bihi, dia tidak boleh bersama dengan nun innat dan nun taukid al-mubasyirah secara langsung, yang menempel secara langsung. Nah, kalau dia bersama dengan nun innat, maka dia akan bunya ala sukun, mabni dengan tanda sukun. Dan kalau bersama dengan nun taukid al-mubasyirah yang langsung menempel pada fi'ilnya, maka dia akan mabni dengan tanda fathah. Baik itu nun taukidnya khafifah, yaitu di sukun, ataupun tsaqilah, yaitu di tasydid. Kira-kira itu murojaah kita atau materi yang telah kita bahas di hari Sabtu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita akan mengenal tanda. Nah, kita membahas i'rab dan bina, isim yang mu'rab apa saja, isim yang mabni apa saja, fi'il yang mu'rab apa saja, fi'il yang mabni apa saja. Kita akan masuk ke tandanya, tanda dari masing-masing i'rab. Nah, bagi teman-teman yang belajar kitab dasarnya pakai Muyassar fi ilmi nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah, seperti saya dulu juga belajarnya pakai Muyassar, maka beliau menyajikan tanda-tanda i'rab itu dengan tabel berdasarkan jenis isimnya. Masih ingat tabel halaman berapa yang belajar Muyassar? Tabel ciri i'rab ya, di tabel halaman 13, dan fiilnya ada tabel halaman 24. Di sana beliau menyajikan ciri i'rab itu berdasarkan isimnya, jenis isim dan jenis fiil yang mu'rab. Jadi kita atau saya dulu menghafal itu berdasarkan isimnya. Kalau isim mufrad maka dia tandanya ini. Isim mutsanna tandanya ini, dan seterusnya. Tapi kalau teknik penyajian dari kitab Mutamimah yaitu Al-Hattab rahimahullah, maka beliau akan menyebutkan cirinya, kemudian menyebutkan kata mana saja yang memiliki ciri i'rab tersebut. Jadi ada sedikit beda teknik penyajian antara Mutamimah Ajrumiyah dengan kitab Al-Muyassar. Adapun yang selain Muyassar, wallahu a'lam,
Ana sendiri belum pernah belajar yang kitab dasar yang lain. Apapun intinya, apapun tekniknya, ya yang penting teman-teman itu hafal i'rabnya isim tanda i'rab untuk setiap masing-masing kata. Untuk baik itu untuk isim yang mu'rab beserta jenisnya maupun fi'il yang mu'rab beserta jenis-jenisnya. Intinya sih itu, yang penting hafal tanda-tandanya. Baik, kita masuk ke kitab bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, kita lihat di kitab al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa askanahu fasihah jannatihi alamatu raf'i. Pertama kita akan membahas ciri dari atau tanda dari i'rab marfu, alamatu raf'i, tanda-tanda i'rab marfu. Li raf'i arba'u alamatin. Tanda marfu memiliki 4 tanda. I'rab marfu memiliki 4 tanda. Pertama, dhammatu wa hiya al-aslu. Pertama adalah dhammah, di mana dia adalah tanda asal dari rafa atau marfu. Kemudian yang kedua adalah al-wawu, dan yang ketiga al-alif, dan yang keempat an-nun wa hiya naibatun anid dhammah. Kemudian ada wawu, alif dan nun, di mana ketiga tanda ini adalah tanda naibah dari atau tanda pengganti dari dhammah tadi. Sehingga kalau kita mengi'rab, misalkan wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Itu cara kita mengi'rab tanda naibah, tanda pengganti dari dhammah. Jadi ada 4 tanda. Sekarang kita masuk mawadi'ud dhammah. Tempat-tempat atau kata-kata yang memiliki tanda dhammah. Nah, mawadi'ud dhammah, kemudian tempat-tempat atau kata-kata yang memiliki tanda dhammah. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Maka dhammah ini menjadi tanda untuk i'rab marfu pada 4 mawadi', yaitu pada 4 kata. Pertama adalah fil ismil mufrad, pada isim mufrad, di mana mufrad ini maksudnya adalah ya lawan, bukan musanna dan bukan jamak, tapi yang menunjukkan makna tunggal. Munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik isim mufradnya ini munsharif ataupun ghairu munsharif. Munsharif itu apa? Yaitu yang bisa ditanwin. Sedangkan yang ghairu munsharif apa? Yang tidak bisa ditanwin karena ada sebabnya. Karena ada 2 sebab dari 9 sebab yang menyebabkan dia tidak bisa ditanwin. Insyaallah nanti pembahasan ismul ladzi la yansharif akan kita lewati. Nahwu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu. Mana angga isim mufradnya yang marfu mana? Allahu, lafaz jalala Allah. Nah, lafaz jalala Allah. I'rabnya bagaimana? Qala fi'lun madin mabniun ala langsung itunya aja. Langsung syahidnya aja, isim mufradnya. Lafaz jalala Allah marfu'un wa alamatu dhamm wa alamatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Muqaddaratun, kalau muqaddaratun enggak kelihatan. Dhammatun dhahiratun ala akhirih. Dhahiratun. Nah, ahsanta. Ya, yang isim mufrad yang marfu yaitu adalah lafzul jalalah Allah, di mana dia marfu sebagai apa tadi? Sebagai fa'il dari qala, fi'il madhi. Kemudian wa qala Ibrahimu, mana isim mufrad yang marfu'nya? Ibrahimu, coba di i'rab. Katanya dulu sebutkan. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun di akhirih. Nah, di akhirih. Asanta. Nah, yang kedua syahid adalah Ibrahim, di mana Ibrahim di sini adalah isim yang ghairu munsharif, sehingga dia tidak bisa ditanwin. Kemudian yang ketiga wa idh qala Musa, mana isim mufrad yang marfu'nya? Musa fa'ilun marfu'un. Musa coba di i'rab. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Mana dhahirah? Dhammahnya di mana kalau dhahirah?
muqaddar ala asli. Muqaddaratun. Barakallahu fiik. Jadi Musa dia adalah fa'il yang marfu wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah. Dhammah muqaddarah disembunyikan. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur yang tidak bisa ditampakkan karena at-ta'adzur itu karena tidak mungkin atau tidak bisa ditampakkan karena dia diakhiri alif yang tidak bisa dikasih harokat. Nah, jadi yang pertama adalah isim mufrad, baik dia munsharif maupun yang ghairu munsharif. Contoh yang munsharif tadi ada. Nah, di sini Musa munsharif atau ghairu munsharif? Angga. Musa ghairu munsharif. Nah, ghairu munsharif karena dia adalah alam, nama al-ajam, nama non-Arab. Baik, kemudian ini yang pertama isim mufrad. Kemudian yang selanjutnya, kemudian mu'allif mengatakan wa fi jam'i taksir. Kemudian maudhi ats-tsani, kata kedua yang memiliki tanda dhammah pada i'rab marfu adalah jamak taksir munsharifan kana au ghairu munsharif. Baik dia isim munsharif, baik dia jamak taksir yang munsharif ataupun yang ghairu munsharif, yaitu sigha muntahal jumu. Contohnya adalah qala ashabu Musa. Mana isim marfu'nya di sini? Ashabu. Nah, asanta ashabu. Dia marfu sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il dari qala asanta. Kemudian wa masakinu tarudaunaha, mana yang marfu? Masakinu. Ya, wa masakinu sebagai apa? Mubtada. Ini harus lihat ayat sebelumnya. Kalau dari rentetan ayatnya dia sebagai ataf dari ayat dari kata sebelumnya karena ada rentetan awalnya dipanjang. Kemudian yang selanjutnya wa min ayatihil jawari, mana yang marfu? Al-jawari. Jawar marfunya dengan tanda apa itu? Alia. Alia, mana ayatnya? Nah, asanta barakallahu fik. Benar dia mahdzufah. Ya, benar dia mahdzufah karena aslinya adalah seperti ini, al-jawari ada ya-nya. Namun ya-nya ini di mahdzufah li takhfif untuk meringankan pengucapan. Jadi ya-nya dihapus. Nah, berarti dia marfunya dengan tanda apa? Dhammah muqaddar atau muqaddar? Nah, asanta barakallahu fik. Muqaddar ala dia asanta. War itu jamak dari jariyah. Jariyatun dia jawari, ya jariyatun safinatun. Safinah itu apa namanya? Perahu ya, perahu. Jadi jawari itu perahu. Sufun. Safinatun jamaknya sufun. Nah, kalau masakin jamak dari apa? Maskanun. Maskanun itu tempat tinggal. Maskanun jamaknya adalah masakinu. Dia siwuh muntahal jumu. Nah, isim mufrad dengan jamak taksir itu apa namanya, tanda i'rabnya pasti sama. Jadi ya kalau isim mufrad dia marfu'nya dengan dhamma, maka jamak taksir juga dengan dhamma. Nanti maksudnya dengan fathah, jamak taksir juga dengan fathah dan seterusnya. Jadi mufrad dan jamak taksir itu tanda i'rabnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian kata yang beri'rab marfu dengan tanda dhamma yang ketiga adalah fi jam'il muannats salim. Jamak muannats salim itu jamak yang dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Wa ma humila alaihi, dan juga yang diserupakan dengan jamak muannats salim atau istilah lainnya adalah mulhaq fi jam'il muannatsi as-salim. Mulhaq itu yang diikutkan atau diserupakan dengan jamak muannats salim. Nah, mulhaqnya yaitu nanti ada. Kata ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Mumtahanah, idza ja'akal mu'minatu. Mana jamak muannats salim yang marfunya? Al-mu'minatu. Nah, asanta al-mu'minatu. Dia adalah jamak muannats salim yang marfu dengan tanda dhamma. Sebagai apa marfu? Sebagai fa'il, Ustaz. Dari fa'il dari mana? Ja'il. Nah, asanta fa'il dari ja'a. Kemudian yang kedua wa ulatul ahmali, mana jamak muannats salim yang marfunya?
Ulatu ya. Nah, ulatu. Nah, ulatu dia adalah mulhaq bijam ilmu an-nafi as-salim. Dia mulhaq atau yang diserupakan atau diikutkan dengan jamak muannas salim, padahal dia bukan jamak muannas salim. Karena ada syarat dari jamak salim yang tidak terpenuhi oleh ulat. Nanti ada ada pembahasan tersendiri tentang hal tersebut. Intinya dia adalah jamak mulhaq bijam ilmu an-nafi as-salim. Maka dia marfu dengan tanda dhammah mengikuti jamak muannats salim. Wa ulatul ahmal, yaitu dan para wanita-wanita yang ahmal, yaitu mengandung atau hamil. Nah, kemudian tempat yang keempat, kemudian kata keempat yang memiliki tanda dhammah pada i'rab marfu adalah fi'il mudhari alladzi yang lam tidak yattasil bersambung di akhirih, di akhirnya syai'un sesuatu. Fi'il mudhari yang tidak ada atau tidak tersambung dengan sesuatu apapun. Apa syai' ini, sesuatu ini itu apa? Yang pertama dia adalah nun taukid. Dia tidak bersambung dengan nun taukid. Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, dia i'rabnya apa? Tidak ada i'rabnya, dia mabni dengan tanda fathah. Kemudian kedua, tidak bersambung pula dengan nun inat. Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inat, maka dia juga statusnya mabni dengan tanda sukun. Kemudian yang ketiga, dia tidak bersambung dengan wawul jamaah atau aliful itsnain atau ya al-mukhatabah, atau dengan kata lain dia bukan berupa af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Maka fi'il mudhari seperti ini yang tidak bersambung dengan apapun, pada akhirnya dia marfu dengan tanda dhammah. Contohnya adalah narfa'u darajatin man nasya. Mana fi'il mudhari yang i'rabnya marfu ini? Syamsul. Narfa'u. Narfa'u. Dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu, maka ainnya itu tidak, atau akhir fi'il mudhari'nya tidak ada nun taukid, tidak ada nun inat, juga tidak bersambung dengan juga bukan af'alul atau amsalatul khamsah, maka dia marfu dengan tanda dhammah. Maka i'rabnya bagaimana narfa'u? Narfa'u fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, hasanta. Atau lebih lengkapnya, narfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yang tadi juga sudah benar. Ya, ahsanta, seperti itu i'rabnya. Kemudian contoh yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru kepada darussalam. Mana fi'il mudhari yang marfu? Yad'u. Ahsanta. Bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jasmi marfu'un wa alamati raf'i wal jawasibi marfu'un wa alamati raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Benar. Jadi yad'u dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun akhirannya. Tidak ada nun taukid, tidak ada nun inat, juga bukan af'alul khamsah. Hanya saja dia adalah fi'il apa? Mu'talul akhir. Karena dia mu'talul akhir, maka dia dhammahnya itu dimuqaddarahkan, kita sembunyikan. Maka i'rabnya bagaimana? Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih mana amin zuhuriha. Kira-kira kenapa dia harus dimuqaddarahkan? Alasannya apa?
Kenapa dia muqaddarah? Apakah ta'adzur tidak bisa dikasih harokat ataukah thiqal berat diucapkan? Istiqol. Nah, asanta mana amin zuhuriha at-thiqal, yang tidak bisa dimunculkan harokat doma ini karena dia berat diucapkan. Siapa yang bilang berat? Tentunya orang Arab. Kita sebagai orang Indonesia walaupun merasa gampang-gampang aja ya ngikutin orang Arab dalam hal ini. Kita taklid kepada mereka. Kata mereka berat ya bilang aja, kita ikut bilangnya berat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bertanya tentang teknik menghi'rab yang lebih lengkap. Ini tadi kan saya contohkan litajarudihi minan nawasibi wal jawazimi, itu sebetulnya istilahnya hukumnya sunnah saja. Karena intinya bukan di situ, itu cuma tambahan yang untuk sebagai pelengkap saja. Cuma karena saya diajarkannya seperti itu dan guru saya senangnya yang lengkap-lengkap, jadinya saya mengikuti beliau dalam hal ini. Saya sharein sebentar untuk misalkan ganti tadi pakai yad'u, i'rab yad'u. Nah, maka yad'u adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang marfu, kenapa dia marfu? Litajarudihi, karena terbebas dari an-nawasib, yaitu huruf-huruf penasab wal jawazim dan huruf-huruf penjazam. Jadi ini cuma menjelaskan alasan kenapa dia marfu, yaitu litajarudihi, karena dia tidak ada huruf penasab dan penjazamnya. Karena kan fi'il itu kemasannya marfu selama tidak ada huruf yang menasabkan ataupun menjazamkan dia. Ya kan? Nah, jadi kita tambahkan keterangan litajarudihi minan nawasibi wal jawazimi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih mana amin tuhu dia tidak bisa mencegah dari tampaknya harokat tersebut. Alasannya apa? Yad'u, karena at-thiqal tidak bisa atau berat-berat diucapkan oleh orang Arab. Kalau at-ta'adzur itu berarti tidak mungkin dikasih harokat. Contohnya adalah alif maksur atau isim maksur, dia harokatnya disembunyikan karena at-ta'adzur, tidak mungkin dikasih harokat. Nah, kita lanjutkan ke tanda selanjutnya, yaitu masuk ke niyabatul wawi anid dhammati, atau pasal tentang tanda pengganti dari dhamma. Kemudian pasal tentang niyabatul wawi anid dhammati, tanda pengganti wawu untuk dhamma. Wa ammal wawu fatakunu alamatan fi raf'i fi mawdi'aini. Adapun tanda pengganti wawu ini maka dia menjadi tanda untuk i'rab marfu pada dua kata. Yang pertama adalah fi jam'il mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim, ditambahkan wawu nun atau ya nun di akhirnya untuk mudzakkar. Wa ma humila alaihi, dan juga yang dimulhaq, diserupakan atau diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim, namun dia diikutkan tanda i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkari salim. Contoh nahwu wa yawma idzin, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma idzin yafrahul mu'minuna. Mana jamak mudzakkar salim yang marfu ini? Ahi Yuda. Al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Marfu sebagai apa? Sebagai fa'il ya. Fa'il dari Yafrahu. Nah, asanta. Jadi i'rabnya bagaimana? Mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, asanta. Atau yang lebih lengkapnya al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anid dhamma. Sebagai tanda pengganti dari dhamma. Niyabatan anid dhammati li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Nah, asanta. Kemudian yang kedua, wa in yakum minkum 20 sabiruna. Mana jamak mudzakkar salim yang marfu? Sabiruna ya. Ya, sabiruna. Satu lagi ada nggak? Apa cuma itu aja? Nggak tahu Ustaz.
Ini ragu-ragu kayaknya nih. Ya, ada satu lagi yaitu isruna. Isruna juga dia bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il muzakkar as-salim. Jadi ada dua. Dan wa iyyakum minkum isruna sabiruna, jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar. Maka isruna dia mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Dia marfu sebagai fa'il dari yakun atau isim dari isim dari ini harus lihat ayat sebelumnya ya. Nanti Anda cek ulang lagi ya, ayat rentetan ayat sebelumnya. Kemudian sabiruna dia adalah fa'il sebagai apa? Fa'il marfu sebagai apa di situ? Kalau ini kelihatan dari potongan kalimat ini. Sabiruna dia marfu sebagai apa? Khobar kana. Khobar kana jadinya apa? Marfu apa mansub atau majrur? Mansub harusnya. Nah, yang tepat adalah dia asanta. Naat dari isruna. 20 orang yang sabirun, yang sabar. Asanta. Ya, isruna Anda agak ragu, harus lihat rentetan ayat sebelumnya. Nah, jadi tanda niabah yang pertama itu wawu, maka dia ada dua tempatnya. Salah satunya adalah jamak mudzakkar salim wal mulhaq bihi, dan juga mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kemudian yang kedua selanjutnya, kata kedua yang memiliki tanda marfu'nya wawu sebagai pengganti dari dhamma adalah al-asma as-sittah. Siapa yang pernah dengar al-asma as-sittah di antara teman-teman? Atau mungkin familiarnya apa? Dulu kalau belajar asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah. Sekarang muncul istilah al-asma as-sittah, asmaus sittah. Ya, asmaul sittah ini merupakan asmaul khamsah ditambah satu anggota yang statusnya diperselisihkan i'rabnya. Apakah dia i'rabnya i'rab asmaul khamsah ataukah bukan? Makanya ada yang menyebutkan asmaul khamsah saja, ada juga yang asmaus sittah. Nanti akan kita sebutkan siapa tambahannya itu. Wafil asma'is sittah, yaitu pertama abuka, yaitu ayahmu, kita sudah tahu, akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu, fuka, mulutmu, dan wahanuka, dan hanuka. Nah, ini adalah anggota tambahan untuk asma'us sittah. Wa zumalin, dan zumalin pemilik harta. Adapun arti dari hanuka sendiri, hanu ini tampaknya sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu serapannya dalam bahasa Indonesia? Ya, maaf, dia serapannya itu hanu itu untuk sesuatu yang tidak layak diucapkan. Karena makna yang tidak layak atau kurang sopan untuk diucapkan. Mungkin kalau dalam bahasa kita anu kayak gitu ya. Hanu jadi anu. Jadi kayaknya serapan dari bahasa Arab. Jadi hanu adalah dia sesuatu istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak layak untuk diucapkan secara tegas gitu. Tidak atau kurang sopan diucapkan secara tegas. Itu adalah hanuka. Hanuka yaitu hanumu gitu. Wa zumalin, dan zumalin. Nahu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala abuhum. Mana asmaul sittahnya Abu Akila yang marfu? Abuhum. Dan abuhum. Dia marfu dengan tanda wawu sebagai apa di sana? Sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il dari qala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Mana asmaul sittah yang marfu? Wa akhuhu. Wa akhuhu. Dia marfu sebagai apa di sana? Sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il dari siapa? Dari mana? Mana fi'ilnya? Oh, sebagai fa'il pasti punya fi'il. Sebagai atof. Atau? Ya, asanta atof, karena ada huruf atau wawu di sana. Jadi dia ma'tuf kepada Yusuf. Nah, asanta. Ya, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya
itu Bunyamin ahabbu ila abina, itu lebih dicintai oleh ayah kita. Ini perkataan saudara-saudara Yusuf. Kemudian contoh selanjutnya, wajah hamuka. Ini gampang ya, hamuka iparmu telah datang, maka dia fa'il marfu sebagai fa'il dari ja'a. Wa hadza fuka, ini adalah mulutmu. Dia marfu sebagai apa? Sebagai khobar, Ustaz. Nah, khobar dari hadza, ini adalah mulutmu. Wa hanuka, dan juga hanumu. Nah, hanu dia sebagai atof dari fu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ladu ilmin. Mana asma sitah yang marfu? Lazu ilmin. Zu ilmin. Lamnya lam taukid. Ya. Nah, coba di-i'rab bagaimana zu ilmin? Zu ilmin khobar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati wa huwa mudhafun. Bahwa mudhafun. Nam asanta. Jadi dia khobar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'i sitah wa huwa mudhaf. Asanta. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwah? Untuk bab niyabah, untuk ciri i'rab niyabah wawu. Kalau nggak ada, kita masuk ke niyabatul wawi. Ini niyabatul alifi anid dhammati. Sekarang tanda niyabah yang kedua yaitu tanda alif pengganti dari dhammah. Kemudian tanda niyabah yang kedua yaitu niyabah alif, tanda alif sebagai pengganti dhammah. Adapun wa amal alifu, adapun alif fatakunu alamatan li raf'i fil musanna wa ma humila alaihi. Maka alif ini dia adalah tanda marfu'nya musanna wa ma humila alaihi, dan juga mulhaq bil musanna yang diikutkan dengan musanna. Lahu contohnya adalah qala rajulani. Ini jelas ya, rajulani marfu sebagai apa di sana? Ya, fa'il dari qala, marfu dengan tanda alif. Kemudian wa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Mana musanna yang marfu di sana? Isna. Isna. Asanta, idna. Isna. Bukan mabni ya, Isna asyara. Mabni apa marfu? Mabni apa mu'rab? Oh iya, mabni itu marfu Ustaz. Posisinya iya. marfu. Posisinya ya. Ya, kalau 12 itu mu'rab. Kalau 11 selain 12 itu mabni. Untuk angka belasan ya. Yang mu'rab 12 sisanya mabni. 11, 13, 14, 15 sampai 19. Maka dia di sana itna, dia adalah marfu. Nah, marfunya sebagai apa di sana? Indallahi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Sayangnya ada huruf penasih, yaitu ada inna di sana. Inna itu menasab menasabkan mubtada dan memarfukan khobar. Jadi dia bukan mubtada muakhar. Lihat di depannya ada inna, kan inna iddatash syuhur. Nah, inna butuh kepada isim inna dan khobar inna. Maka itna dia adalah khobar inna, sedangkan isimnya adalah iddata. Jadi dia marfu sebagai khobar inna. Nah, jelas ya? Jelas. Nah, itna ini sendiri bukan musanna, tapi dia mulhaq bil musanna, diikutkan dengan musanna. Nanti untuk mulhaq bil musanna insyaallah ada penjabarannya yang cukup panjang di kitab ini. Kemudian yang ayat ketiga, fanfajarat min husnata asyrata aina. Nah, ini juga sama kurang lebih itnata. Itna dan itnata, itna itu untuk mudzakkar, itnata untuk muannats. Nah, itnata di sini marfu sebagai apa? Nah, asanta, barakallahu fiik. Fa'il dari infajarat. Makanya di sana fi'il madinya ada
taknis sakinah karena fa'ilnya isnata dia adalah muannats. Nah, isnata juga mulhaq bil musanna. Nah, jadi i'rab musanna bagaimana? I'rab rajulani. Ar-rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati. Nah, hasan niyabatan anid dhammati. Al-alif niyabatan anid dhamm. Nah, jadi niyabah alif itu cuma ada satu saja. Tanda pengganti alif hanya pada musanna. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sebetulnya gampang kan? Cuma mungkin contohnya banyak dan kita i'rab satu-satu, jadi agak lama sedikit. Nah, kemudian selanjutnya niyabah yang terakhir untuk tanda rafa adalah niyabatun nuni anid dhammati. Kemudian tanda niyabah dhamma yang terakhir adalah nun. Wa amman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi. Adapun nun maka dia menjadi tanda marfu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan tiga hal. Pertama, dhamiru tasniyah, yaitu alif aliful itnain yang menunjukkan fa'ilnya adalah musanna, dua orang, aliful itnain menunjukkan fa'ilnya musanna baik dia mukhatab ataupun ghaib. Contohnya adalah wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang serta pohon yasjudan itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yasjudan dia adalah fi'il mudhari yang bersama dengan aliful itnain. Maka dia marfu dengan tanda subutun nun karena nunnya itu masih ada. Kemudian au dhamiru jam'in atau dhamir jamak nahu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Mana fi'il mudhari'nya? Yu'minuna. Nah, yu'minuna di sana bersama dengan wawul jamaah, dhamir jamak mudzakkar maksudnya, yaitu wawul jamaah. Yu'minuna wawu terakhirnya itu nuna itu adalah dhamir jamak, baik dia mukhatab ataupun gaib. Maka dia marfu dengan tanda subutun nun. Kemudian au dhamirul muannatsatil mukhatabah atau dhamir muannats al mukhatabah atau ya mukhatab, yaitu pada dhamir anti. Contohnya atau jabina min amrillahi. Tak jabina dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan yaul mukhatabah anti, yaitu huruf ya sebelum nun itu. Maka dia marfu dengan tanda subutun nun. Apakah engkau heran dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau terkejut dengan takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi intinya untuk niyabatun nun yaitu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan tiga hal tersebut. Namun fi'il mudhari ini lebih familiar di telinga kita dengan istilah apa? Namanya af'alul khamsa atau amtsilatul khamsa. Jadi af'alul khamsa atau amtsilatul khamsa adalah fi'il yang bersambung dengan ketiga dhamir tersebut. Dan tanda marfu'nya dengan subutun. Sekarang masuk ke alamatun nasbi, tanda-tanda nasab atau mansub. Kemudian kita masuk ke i'rab yang kedua, yaitu nasab. Nah, in nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. Pertama adalah al-fathatu, fathah yang mana wahia al-aslu. Ini adalah tanda asal dari i'rab nasab. Kemudian wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni wa hiya naibatun anil fathati. Dia pengganti dari fathah. Sehingga kalau kita i'rab nanti misalkan wa alamatun nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathah. Itu cara meng'irabnya kalau yang tanda niyabah. Baik, sekarang kita masuk ke mawadi'ul fathah. Kita ke tanda asal, tanda dasar dari nasab, yaitu fathah.
Fa'amal fathatu, adapun fathah maka dia fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'ah. Maka fathah dia menjadi tanda nasab pada tiga kata, tiga kelompok kata. Yang pertama adalah isim mufrad, munsharifan kana au ghairu munsharifin. Baik isim mufrad itu munsharif bisa ditanwin ataupun ghairu munsharif ataupun tidak bisa ditanwin. Contohnya wattaqullaha, maka lafzul jalalah Allah di sana mansub dengan tanda fathah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian wa wahabana lahu ishaqa wa yaquba. Mana aja di sini isim mufrad yang fathah yang mansub? Angga. Ishaqa wa Yaquba. Nah, ada dua, ishaqa wa yaquba. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Nah, ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Wa wahabana lahu, dan kami berikan kepadanya dua orang keturunan yaitu Ishak dan Yakub. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa adana Musa, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa. Nah, maka Musa dia i'rabnya bagaimana? Naibul fa'ilin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun di akhirih. Nah, naibul fa'il, benar naibul fa'il? Ada pendapat lain? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, bukan naibul fa'il, tapi maf'ulun muqaddaratun alal alif atau fi akhirih. Paham? Kemudian yang kedua, kata kedua yang memiliki i'rab nasab dengan tanda fathah adalah jamak taksir. Seperti yang saya sebutkan tadi, jamak taksir itu mengikuti isim mufrad ciri i'rabnya. Munsharifan kana au ghairu munsharif. Baik dia munsharif bisa ditanwin ataupun ghairu munsharif tidak bisa ditanwin. Contohnya watarol jibala, dan kau melihat gunung-gunung. Maka jibala dia mansub sebagai apa? Maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bi, mansub sebagai maf'ul bi dengan tanda fathah. Kemudian wa adakumullahu maghanima katsira, dan Allah menjanjikan kepada kalian maghanim katsira. Nah, maghanim dia adalah mansub juga dengan sebagai apa? Sebagai maf'ul bi juga. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Nah, ghairu munsharif karena dia sigha muntahal jumu, tidak bisa ditanwin. Dan kemudian contoh yang ketiga terakhir, wa ankihul ayyama, dan nikahkanlah orang-orang yang masih belum punya pasangan di antara kalian yang sendirian. Maka al-ayyama dia juga mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il amr ankihu. Nah, tanda mansubnya apa ini? Fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah alal alif atau ya ini? Alif. Nah, maksudnya alal alif, dia jamak taksir dan dia diakhiri oleh alif maksur. Nah, itu adalah jamak taksir. Jadi mansubnya isim mufrad dan jamak taksir itu dengan tanda asli, yaitu dengan tanda fathah. Dan yang terakhir wa fil fi'lil mudhari, dengan yaitu pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub dengan tanda fathah, tanda asli. Idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Jika dia dakhala, masuk alaihi kepadanya nasib, salah satu adat atau alat penasab, wa lam yattasil bi akhirih syai'un, dan dia tidak bersambung dengan sesuatu pun akhirnya, dengan nun taukid mubasyirah, dengan nun inath, ataupun bukan pula af'alul khamsah, domir-domir af'alul khamsah. Contoh, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidaklah akan sampai kepada Allah luhumuha, itu daging-dagingnya, dan tidak pula darah-darahnya. Maka di sana fil mudhari'nya adalah yanala. Yanala fil mudhari' yang tidak bersambung dengan nun inath, nun taukid, juga domir-domir af'alul khamsah. Maka dan dia kemasukan lan yang merupakan adawatun nasibah, salah satu alat penasab, maka dia masuk dengan tanda fathah. Di contoh wa'adakum itu kum, ini maf'ul bi juga, Dok? Ya,
wa'ada punya dua maf'ul bih. Maka kum yang pertama maf'ul bih awal dan maghanima maf'ul bih tsani. Dan hanya saja cara mengi'rabnya karena kum dia kan dhamir ya. Dhamir nasab muttasil, maka dia fi mahali nasbin. Dhamir mabni fi mahali nasbin mansubun maf'ulun bihi awalun. Nah, kira-kira begitu. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah pada waktu mendatang. Bismillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.